Ya, terima kasih. Nama saya Yohanes Namalolo, alamat Pakapolena, Desa Watugula, Kecamatan Kota Tambolak, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kalau yang berhubungan dengan kawin mawi, pemale, pindah resmi, ada tahapan-tahapan. Tahapan pertama itu si laki-laki dia pinang ini perempuan, lalu perkenalan mereka antara si laki-laki dengan si perempuan. Nah, perkenalan awal dari mereka antara laki-laki dan perempuan itu mereka beritahu dulu kepada orang tua. Orang tua perempuan dia beritahu kepada dia punya bapak mama. Orang tua laki-laki dia beritahu juga kepada bapak mama bahwa mereka punya hubungan. Setelah itu kedua orang tua restu baru tentukan waktu untuk si orang tua laki-laki untuk pinang sama anak perempuan tadi pada orang tuanya. Itu yang disebut dengan tua winipare. Tua winipare ini ibarat artinya sudah musim hujan. Jadi ibarat sudah musim hujan. Nah, jadi winipare ini adalah bibit padi. Bibit padi ini adalah perempuan tadi ini. Jadi laki-laki ini mencari bibit padi karena sudah mau musim tanam. Nah itu dia punya ibarat itu. Arti daripada tua winipare. Dari perempuan tadi itu dia informasikan kepada dia punya orang tua bahwa ada rencana daripada orang tua laki-laki untuk mau datang pinang sama si perempuan tadi itu. Maka disepakati waktu, tentukan tanggal. Nah, dari orang tua laki-laki tadi utus orang untuk sampaikan kepada orang tua wanita tadi itu untuk disepakati kapan untuk datang ketuk pintu atau buka surat yang disebut dengan bahasa Wejewanya itu tua winipare. Saat tanggal yang ditentukan itu dari orang tua laki-laki berangkat sudah sana dengan bawa satu batang parang, 1 ekor kuda. Nah, parang ini kan merupakan simbol bahwa laki-laki itu pakai parang. Budaya itu selalu harus ada parang. Yang pakai parang itu hanya laki-laki. Yang pakai parang itu hanya laki-laki, bukan perempuan. Nah, sampai di sana dari orang tua wanita tadi ini dulu sudah menunggu toh, sudah bentakan tikar dan jadi sudah menunggu. Tapi tidak banyak orang, hanya mereka sendiri saja. Begitu juga dari pihak orang tua laki-laki, hanya orang tuanya saja ini, laki-laki tadi ini, yang sama-sama dengan laki-laki berangkat ke sana. Sampai di sana setelah itu budaya ini dari pihak orang tua wanita, kan sudah bentakan tikar tadi, dia akan terima dulu kita itu pertama sekali itu sirip pinang. Setelah sirip pinang, habis makan sirip pinang, dilayani minum kopi dan teh, dilayani minum. Setelah itu kalau tidak ada lagi yang ditunggu ya kita mulai sudah apa maksud dan tujuan tadi ini kita tentukan waktu dan kita bertemu di situ. Nah, yang buka pertama adalah orang tua laki-laki. Jadi ambil 1 batang parang, ambil piring, terus di atas piring simpan sirip pinang. Nah, lalu di atas piring ini simpan sirip pinang ini tidak boleh dipatah, tidak boleh dikasih patah, dia harus utuh. Kalau kasih patah berarti bukan budaya sulit. Itu sirip pinang yang siap dimakan, harus dijaga. Tidak boleh sirip pinang ini dia patah, dia harus utuh. Jadi harus simpan 2 sirip pinang, tidak boleh 1.
lalu harus pinang mati. Pinang mati yang sudah, pinang kering yang sudah diiris-iris itu. Tidak boleh pakai pinang muda. Nah, simpan ini parang. Terus kemudian sampaikan maksud dan tujuan ke orang tua perempuan. Tujuan kami datang sekarang yaitu satu batang parang dengan satu ekor kuda ini. Kami mau minta ini apa, bibit. Nah, mau minta ini bibit padi, karena ini hujan mau turun sudah, kami mau siap tanam. Nah, jadi ibarat ini bibit ini adalah perempuan tadi ini. Jadi dari pihak orang tua perempuan dia jawab begini, dia jawab, memang ada betul ini bibit, tapi bibit busuk, dia bilang. Kalau kamu suka ya tidak apa-apa. Ini bibit yang ada ini bibit busuk, ya. Itu bahasa enaknya itu. Artinya bukan bibit yang busuk betul, sebenarnya tidak. Itu hanya bahasa pamaan, yang bahasa yang enak begitu didengar begitu. Nah, dari pihak orang tua wanita itu dia balas dengan satu lembar kain. Dia balas dengan satu lembar kain dengan satu ekor ayam. Satu ekor ayam, tidak pakai babi. Kuda tadi itu dibalas, saru ini parang dibalas dengan kain. Ini kuda dibalas dengan ayam. Nah, itu tahap pertama untuk ketuk pintu, buka surat. Setelah itu selesai surat. Ayam tadi itu dibakar sudah. Tapi masih ada dua adat di situ yang sampai ritual adatnya itu masih ada yang disampaikan kepada leluhur. Artinya bahwa rencana tadi ini harus disampaikan kepada leluhur melalui ayam tadi, harus minta restu dari leluhur. Setelah itu saya ambil lagi satu, ini orang tua laki-laki ambil lagi satu batang parang, dia sampaikan lagi, nanti bulan sekian tanggal sekian saya datang untuk ikat. Selesai tadi itu balas, maka giliran berikut lagi ini orang tua laki-laki ambil lagi satu batang parang, dia sampaikan kepada ini orang tua wanita, kalau memang sudah tentukan, sudah kasih saya bibit, kalau begitu tanggal sekian satu batang parang ini, tanggal sekian bulan sekian saya datang ikat. Pihak orang tua wanita dia ambil juga satu kain, dia balas lagi ini parang tadi. Artinya bahwa dia terima tanggal yang saya tentukan tadi. Mungkin lagi tidak. Nah, karena istilahnya itu antara si laki-laki dengan si perempuan tadi kan sudah saling baku cinta, bagaimana? Tidak akan mungkin si orang tua laki-laki dan si orang tua perempuan ini tidak terima. Tidak akan mungkin. Orang tua laki-laki kesana lagi. Nah, itu tahap 2, ikat. Ikat. Nah, pada saat buka surat tadi itu bisa juga untuk langsung musyawarah ini jumlah hewan, mahar. Sama dengan Inggris kemarin itu mereka pergi buka surat di sana, langsung musyawarah memang di situ. Bilisnya berapa, mahar itu. Jadi kalau masalah Ignas kemarin itu langsung dorong musyawarah memang di sana. Di dalam satu hari itu dia jalan itu tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap kedua itu ikat, tahap ketiga itu pindah. Pada saat ikat itu pihak orang tua laki-laki harus bawa babi, parang, hewan. Orang tua wanita dia simpan juga babi. Jadi waktu kita toke itu, orang tua laki-laki itu masuk ke tahap kedua itu, baru bentuk jubir. Baru bentuk jubir. Jadi waktu tahap pertama itu istilahnya itu saksi. Ada juga tapi istilahnya saksi. Jadi masuk di tahap kedua itu ikat, itu yang harus resmi. Jadi harus ada jubir. Jadi prosesnya pada tahap kedua itu setelah buka ini acara, tujuannya ya
saya anggap ini orang tua laki-laki, ini hari saatnya dulu saya datang ikat, dia buka dulu, setelah itu langsung bentuk jubir, masing-masing tiga sebelah menyebelah, jadi 6 orang. Peranannya dia jubir itu, dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang tua laki-laki. Jubir perempuan, dia hanya sampaikan apa yang disampaikan oleh orang tua perempuan. Jadi di antara musyawarah sebetulnya ada hal-hal yang mungkin tidak cocok dan lain sebagainya. Baru ini penasihat tadi ini dia masuk. Kalau ini adalah penasihat. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dan lain sebagainya, maka yang masuk itu adalah penasihat. Nah, dia himbau. Himbau. Kembali lagi mulus, sambung kembali. Misalnya masih ada yang belum sesuai, saya harus kasih parang. Pihak orang tua laki-laki harus kasih parang, dibalas dengan kain dari pihak orang tua wanita. Nah, dari pihak orang tua wanita tadi ini dia ambil satu lembar kain. Lalu kemudian orang tua wanita tadi ini dia tunjuk itu kamar tempatnya itu perempuan. Nah, maka laki-laki tadi itu dia harus menginap, baru dia nginap artinya dia tidur sama-sama suruh dengan perempuan. Dan istilahnya itu yai tepe itu tikar, luna itu bantal. Nah, laki-laki tadi ini dikasih tikar dan dikasih bantal di kamarnya tadi ini perempuan. Nah, gitu. Nah, itu resmi secara adat itu mereka tadi ini masih berpacar, jadi resmi sudah itu secara adat itu mereka sudah jadi suami istri. Nah, gitu. Dari orang tua laki-laki 1 ekor babi dengan parang dan hewan, orang tua perempuan 1 ekor babi juga dengan kain sarung. Nah, terima. Babi mati ini untuk ritual adatnya. Nah, harus disampaikan kepada leluhur. Apa yang menjadi tujuan dan pertemuan itu harus harus disampaikan kepada leluhur. Terkait dengan kawin untuk Sumba, pada umumnya lebih khusus ke Jawa, itu merupakan satu hal yang sudah berjalan sejak nenek moyang sampai dengan saat ini, dan ini adalah merupakan budaya orang Sumba dengan tahapan-tahapan seperti tadi yang disampaikan. Untuk kawin itu ada 3 tahap, itu melalui musyawarah, baik itu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga melalui musyawarah. Nah, kalau zaman dulu yang memberi keputusan atau pengambil keputusan untuk kawin adalah orang tua, baik itu orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Nah, di akhir-akhir ini, zaman sekarang ini sudah terbalik, orang tua ikut maunya anak-anak. Ya ini karena perkembangan zaman. Namun demikian tidaklah berarti membuat budaya asli kain mawin ini dihilangkan, tetap dipertahankan, tapi dengan catatan harus melihat perkembangan zaman dan tidak bisa dipaksakan. Yang kedua, jelas ada beda jumlah hewannya dalam tingkat kedua, ikat dan pindah. Pertama, bisa saja jumlahnya banyak tergantung dari keadaan dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. Dengan melihat itu, ya, melihat dari sisi wibawa,
kedudukannya. Kalau orang berpengaruh jaga wibawa ini, maka lebih-lebih keluarga perempuan dia harus siapkan segala peralatan untuk tahap pindah itu, dia harus siapkan banyak. Demikian juga dari keluarga laki-laki, dia harus siapkan hewan yang cukup memadai, karena jangan sampai nanti dalam pembicaraan yang cukup alot karena jaga wibawa dia tidak mau sampai hanya sekian ekor saja umpama. Dengan perkembangan zaman tidak membuat budaya kain main untuk Sumba ini dihilangkan, masih tetap dilestarikan. Nah, agar ini menjadi suatu bagian ilmu bagi generasi berikutnya.